Pak, ini bukan gitarnya Pak. Oh gitu. Kirain mau ngucapin selamat. Awal-awal memang banyak masyarakat yang nyinyir terhadap kita. Oh, wah, penghargaan itu dapat bayar kok. Nah, Kabupaten Indramayu ini tertinggi di Jawa Barat. Kalau secara nasional, peringkat berapa kita ini, Pak? Alhamdulillah, kalau secara nasionalnya kita itu peringkat kelima. Peringkat kelima. Peringkat kelima. Hasil itu mengikuti apa yang kita lakukan. Jangan berpikir hasilnya dulu apa nih kita nih. Nah, baru mau kerja, jangan. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu, menandai BBM melambung tinggi. Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabag? Alhamdulillah sehat. Ini saya dengarkan dari tadi Iya. nyanyi sebuah lagu yang sangat legend Pak Kabag. Betul. Galang Rambu Anarki. Iya, Betul? betul. Lagunya Iwan Fals itu ya. Ini jelang pemilu, ini lagunya Iya. pas banget. Enggak, ini tadi Iya. kalau memang Pak Kabag pinter banget main gitar, nanti malam minggu kita main bareng Pak. Ini sisa-sisa masa lalu. Oh gitu. Iya. Tadi saya coba main, baru kali ini main lagi setelah sekian puluh tahun ya. Tangannya, jari-jarinya udah kaku. Oh udah kaku lagi. Ini lagu tahun 82, mengingatkan saya waktu masih SMP ini Mas. SMP, 82 SMP, jelang pemilu juga Pak ya? Betul, Sampai pemilu tahun 82. sekarang kayaknya? Iya. Sekarang juga kita hitungan hari lagi mau menjelang pemilu nih. Betul, nanti 14 Februari ya. Ya. Oke, Sobat Tuskominfo, bersama saya saat sekarang ini ada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Indramayu, Pak Budi Setiawan. Tadi bersenandung Galang Rambu Anarki, dan ini ada satu kabar yang sangat luar biasa sekali bagi pemerintah Kabupaten Indramayu. Ternyata berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD yang merupakan rangkaian dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, ini tata kelola pemerintahan Kabupaten Indramayu sangat tinggi sekali nilainya Pak. Bahkan jadi yang terbaik di Jawa Barat. Betul Pak Kabag seperti itu? Alhamdulillah, betul sekali Mas Dini. Betul ya? Betul. Kalau betul berarti nggak salah. Betul. Tepat sekali. Pak, ini bukan gitarnya Pak. Oh gitu. Kirain mau ngucapin selamat. Ya, paling tidak selamat dulu lah ya. Selamatnya kepada semua ya yang terlibat dalam hal ini. Tentunya ini berkat bimbingan Ibu Bupati Indramayu. Ini kan prestasi yang kita raih secara bersama gitu. Ini kan awal-awal memang banyak masyarakat yang nyinyir terhadap kita, terhadap pemerintah Kabupaten Indramayu gitu kan. Ternyata diam-diam secara senyap pemerintah Kabupaten Indramayu ini, yaitu tadi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerahnya sangat luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak Kabag, ini indikator penilaiannya itu seperti apa ya? Kok saya juga nggak percaya gitu. Ada rasa tidak percaya. Ini kok Indramayu sangat luar biasa sekali. Ternyata di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Ibu Dina Agustina sekarang melejit pesat. Nah, indikatornya seperti apa Pak Kabag? Alhamdulillah Mas. Jadi kalau berbicara indikator ini banyak sekali Mas ya. Jadi itu namanya indikator kinerja kunci ya. Itu outcome-nya tuh ada 123 indikator Mas. 123 indikator? Iya betul. Dan outputnya itu ada 502 indikator, jadi sangat banyak sekali Mas. Di antaranya apa aja tuh Pak? Indikator-indikator untuk menentukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini? Ya di antaranya urusan wajib pelayan dasar gitu Mas. Nah, itu juga yang kedua ada urusan wajib non pelayanan dasar gitu Mas. Itu diantaranya tuh Mas ya. Jadi ada urusan wajib dan urusan wajib itu jadi perhitungan ya Pak ya? Terus ada urusan pilihan, juga ada fungsi penunjang urusan.
Itu Mas diantaranya. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Kalau ini kan jadi Kabupaten Indramayu ini tertinggi di Jawa Barat. Kalau secara nasional peringkat berapa kita ini Pak? Alhamdulillah kalau secara nasionalnya kita itu peringkat kelima. Peringkat kelima. Peringkat 5. Sebelumnya itu kan Indramayu kan jauh di bawah Sumedang ya sebelumnya. Kemudian sekarang itu Sumedang ada di bawah kita Mas. Wah, ini luar biasa sekali Sobat Kominfo. Indramayu bisa menggeser Kabupaten Sumedang, ya. Ini hasil penilaian tahun 2022 Mas. Tahun 2022 kita sudah ada di peringkat yang penilaiannya tahun 2023 begitu tuh Mas. Hasilnya seperti ini, alhamdulillah ya. Tuh kita mendapat peringkat 5 secara nasional. Nasional kategori kabupaten Pak ya. Kabupaten. Karena ternyata kan dipisah ya. Betul. Antara kategori kabupaten dengan kota dipisah. Betul Mas. Iya. Peringkat kelima nasional untuk Betul. kategori kabupaten. Tapi untuk Jawa Barat kita peringkat pertama. Itu kan tahun 2002 lalu belum ada MPP Pak di Kabupaten Indramayu ya. Iya. Sekarang tahun 2003 kan sudah ada MPP. Alhamdulillah. Yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan penilaian juga. Betul. Ini berarti kita harus lebih baik lagi tahun depannya. Betul Mas. Seperti apa Pak langkah-langkah strategis kita untuk mempertahankan paling tidak? Memang berat Mas ya ketika kita sudah berada di posisi 5 nasional dan di posisi 1 Jawa Barat. Kita harus ekstra lagi nih Mas kerjanya Mas di tahun-tahun sekarang nih Mas. Paling tidak kita itu harus mampu mempertahankan predikat tersebut. Tuh, harapan kami kira-kira di tahun ini penilaiannya bisa ditingkatkan menjadi ya di atas peringkat 5 lah gitu, jadi peringkat 4, peringkat 3 gitu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan juga kemarin kita sudah kumpulkan teman-teman di SKPD dan juga para teman-teman yang ada di kecamatan itu ya. Kita kasih pembinaan ya dalam rangka bagaimana nih LPPD untuk lebih baik lagi. Pak Kabang, ini cuacanya ini di Indramayu memang masih kadang panas gitu ya. Betul. Kadang juga turun hujan meskipun udah masuk bulan Januari. Sebentar, ada minum nggak sih ini? Mana nih? Ada minum nggak sih? Minum mana minum? Ada minum? Tuh datang tuh Mas. Oh ada. Aduh, Terima kasih Mbak ya minumannya. Nah ini apa nih? Oh jus ada alpukat. jus nih Pak. Iya, tapi sebentar, Bapak mau alpukat apa mau? Udah ini aja lah. Tapi ini aja nih, tapi lebih bagus lagi Pak kalau ada gorengannya. Oh ada gorengannya. kan harus ditemani ya. Iya, di sini lengkap Pak. Nah, gitu. Ini dulu. Oh iya. Jus dulu dan datangnya. Kita cobain dulu ya. Coba. Kebetulan lagi haus nih. Alhamdulillah. Seger Pak ya? Seger. Oke Pak, bicara lagi tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Tentunya ini kan banyak sekali perangkat daerah, kemudian ada urusan wajib, urusan non wajib juga kan tadi. Ada kendala di lapangan yang ditemukan Pak. Seperti apa Pak Kabag melihat? Atau kendala-kendala yang ditemukan di lapangan seperti apa? Iya Mas ya, kelemahan, hambatan itu kan mesti ada Mas ya dalam setiap hal itu, tidak semuanya serta-merta berjalan mulus Mas ya. Itu di antaranya kan masih ada keterlambatan penyampaian data pendukung, jadi kepada tim penyusun nih. Itu masih ada keterlambatan itu tuh data tuh Mas kadang-kadang. Kemudian juga ada keterlambatan kadang ya dalam melakukan evaluasi mandiri, menyandingkan capaian kinerja, kemudian kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumnya itu tuh Mas kadang gitu Mas. Termasuk juga kadang kebiasaan dulu mah ada suka yang kirim laporan tuh diganti tahunnya aja. Copy paste. Iya. Jadi kan itu juga kan hambatan ya. Kemudian setelah kami periksa, kami koreksi di sekretariat itu kan ya. Ternyata ini datanya sama dengan tahun sebelumnya ya, kita kembalikan itu. Padahal outcome-nya, indikatornya berbeda Pak ya. Ternyata copy paste aja. Iya. Ya, artinya ketika terjadi seperti itu ya
terkoreksi oleh kita ya kembalikan. Ya, itu kan salah satu hambatan juga ya, untuk meraih prestasi. Artinya kita di situ harus betul-betul ekstra, harus betul-betul teliti untuk tim penyusun nih, tim penyusun nih, gitu Mas. Kemudian juga dengan capaian prestasi ini, secara garis besar barangkali Pak Kabag, bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu ini kan sudah sangat baik. Betul. Baik. Baik. Tinggi ya. Tinggi. Kategorinya ya, tinggi. Kategorinya tinggi. Ada penghargaan, ada reward kepada pemerintah Kabupaten Indramayu dari kementerian terkait kinerja kita. Seperti apa reward nantinya, Pak? Ini kan ada penetapan SK ya dari kementerian. Kementerian itu ada dengan nilai statusnya tinggi, ada yang rendah gitu ya. Yang paling bagus itu kan tinggi ya. Kemudian ada yang sedang ya, ada yang rendah dan sangat rendah gitu. Nah itu kita dapat meraih prestasi dengan kategori tinggi ya. Nah itu nanti akan mendapatkan penghargaan berupa Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Itu diberikan kepada kepala daerah. Diberikan untuk kepala daerah. Ya. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Berkat motivasi dan dukungan Ibu Bupati Bu Lina ini, kita semua semangat kerja ya. Bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak sehingga didapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Lantas seperti apa pola perjalanan dari penilaian dari awal hingga akhir hingga mencapai tujuan yang sama-sama kita lihat tadi? Pak Kabag, kalau begitu seperti apa penilaiannya dari awal sehingga Indramayu memiliki nilai yang sangat tinggi ini, Pak? Berapa tahap sih? Ya. Jadi gini Mas, LPPD itu kita kerjakan merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ya. Nah itu mengamanatkan pemerintah daerah untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Betul. LPPD ini dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah kemudian proses pelaporan kami itu kan melibatkan SKPD Mas, SKPD. Kemudian kita kirim datanya lewat aplikasi gitu ya. Kemudian setelah kita untuk upload data itu ditutup oleh kementerian, selanjutnya ada proses penilaian. Yang pertama itu dari provinsi. Dari provinsi itu proses penilaiannya dilakukan pada bulan Juni Mas, pada bulan Juni. Nah kemudian tahap yang berikutnya penilaian itu dilakukan oleh kementerian. Oleh kementerian dilaksanakan pada bulan September setiap tahunnya seperti itu. Dan kemudian setelah kementerian itu menetapkan hasil dari capaian yang kita kerjakan itu, kemudian kementerian mengeluarkan SK hasil penilaian itu. Ya, SK hasil penilaian, dan nanti dibagikan pada pemerintah daerah yang punya kategori nilai tinggi dan sedang. Itu yang diundang sana tuh. Ya. Artinya bahwa penilaian itu dari bawah Pak ya. Betul, dari bawah, kemudian melalui berbagai tahapan. Dan terkadang apa yang kita lakukan juga masyarakat ini kan masih tetap ada saja yang berpikir skeptis, berpikir miring terhadap kita, bahwa wah penghargaan itu dapat bayar kok. Nah ini bayarnya kemana ini Pak? Bener nggak itu? Kalau penilaian itu kita raih dengan cara membayar, kita nggak usah kerja keras Mas. Oh iya betul. Mending bayar aja lah, nggak susah-susah kerja. Ya kan Mas? Yeah. Ngapain kita mengeluarkan tenaga ekstra itu. Kemudian juga melibatkan semua pihak dalam
pelaporan ini. Kalau prestasi itu bisa diraih dengan materi itu ya, dengan uang. Ini. Saya kira itu tuh. Ini dicatat ya oleh netizen semuanya. Iya. Kalau memang penghargaan bisa dibayar, gak usah kerja keras. Iya. Nyatanya kita benar-benar kerja keras, Pak ya. Alhamdulillah. Jungkir balik. Betul. Ini kan berkat semua elemen yang mendukung kerja keras kita gitu. Iya. Termasuk yang lebih patut kita hargai itu Bupati kita Ibu Nina ini sangat mendukung dan memberikan motivasi kepada kita untuk semangat melaksanakan tugas itu. Sangat fight gitu. Dan Bupati ada di depan. Betul. Jadi komando kita. Iya. Ini luar biasa sekali. Sehingga pencapaiannya alhamdulillah maksimal. Iya, maksimal sekali. 2021, 22, kemudian sampai 23. Betul. Ya, bahkan nanti kita kalau bisa tadi targetnya jangan hanya 5 besar, Pak ya. Betul, pengennya ya keempat, ketiga, tahun berikutnya kan gitu, Mas. Sehingga nasional berkiblat kepada Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu untuk Indonesia kan seperti itu. Ya, dengan demikian kan kalau kita punya prestasi seperti itu, kemarin saja sudah rame di grup WA tuh beberapa kabupaten ingin studi banding. Wah, ini. Kalau studi banding itu kan bukan hanya sekedar melihat kerjaan yang kita lakukan saja, Mas. Tuh, studi banding itu kalau dari luar kota nggak cukup 1-2 jam nih, Mas, datang sini beberapa jam. Tentunya kan butuh sesuatu, paling tidak butuh makan ya. Kalau sudah butuh makan berarti kuliner kita laku kan gitu, dampaknya kepada yang lain, Mas. Betul. Ini dengan kita berprestasi maka kita akan menjadi kiblat. Betul. Dari daerah lain yang akan datang ke Kabupaten Indramayu. Bukan hanya ilmu yang didapat, tapi kita juga harus sudah menyiapkan yang lainnya, pariwisata, betul. Kemudian juga ekonomi kreatif kita, kuliner kita, penginapan kita. Ini luar biasa sekali ini. Kalau dari kabupaten yang jauh dari Indramayu, otomatis dia akan nginep di sini. Hotel laku kan itu ya. Betul. Dari tempat mereka ke sini, masa balik cuma bawa badan dulu, kan paling tidak khas Indramayu kan gitu, bawa oleh-oleh lah gitu. Apalagi kita kan terkenal dengan mangganya gitu kan. Mangga hasil perikanan juga terkenal, gesek lah gitu. Bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa menjadi objek wisata baru, Pak. Betul. Tata kelola pemerintahan objek wisata sekarang. Itu sisi positifnya. Pak Kabak, terima kasih banyak nih sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Dan satu hal lagi deh, apa yang perlu ditingkatkan? Apa yang harus jadi daya semangat bagi kita semua di pemerintah Kabupaten Indramayu, Pak Kabak? Untuk teman-teman semua gitu ya, kita lakukan pekerjaan kita, cintai pekerjaan kita, ya. Jangan merasa dengan pekerjaan itu kita merasa terbebani. Lakukan saja dengan baik. Ketika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan penuh semangat, insya Allah prestasi mengikuti kita. Ya, hasil itu mengikuti apa yang kita lakukan. Jangan berpikir hasilnya dulu apa nih kita nih, baru mau kerja, jangan. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul. Komen saya bener. Pak Kabak, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Boleh deh nyanyi lagi deh. Satu lagu terakhir nih, Pak. Aduh, lagu apa ya? Apa nih? Lagu Galang rambu anarki, anakku lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang rambu anarki, lihatlah tangisan pertamamu Diwandai BBM.